Seorang pria diusir dari rumah megah mertuanya hanya karena pekerjaannya dianggap tak lebih dari main laptop. Helikopter hitam mendarat mulus, baling-balingnya memecah kesunyian kompleks perumahan, membawa debu dan daun kering berputar-putar di halaman. Dari dalam, seorang pria yang pernah mereka remehkan melangkah keluar dengan tenang. Ia datang bukan untuk membalas, melainkan hanya untuk mengambil sesuatu yang tertinggal. Apa yang akan terjadi saat mereka akhirnya menyadari siapa sosok yang mereka usir 3 bulan lalu? Mengapa dia kembali, dan apa yang ia tinggalkan di balik pintu rumah itu? Samsul Arifin bukan tipe pria yang mencolok. Ia anak seorang guru SD di desa kecil, dididik dalam kesederhanaan, namun dengan ambisi sebesar langit. Dari kamar kos sempitnya di Yogyakarta, ia merajut impian tentang kerajaan digital yang tak kasat mata. Ia percaya, harga diri bukan tentang apa yang terlihat, melainkan apa yang dibangun dalam sunyi. Keyakinan inilah yang mempertemukannya dengan Dwi Larasati, seorang wanita cerdas dari keluarga terpandang di Bandung. Dwi, yang awalnya terpesona oleh ketenangan dan visi Samsul, melihat lebih dari sekadar penampilan. Ia melihat potensi, ia melihat masa depan. Namun, masa depan mereka diuji di rumah megah keluarga Dwi. Hari itu, mendung menggantung bukan hanya di langit, tetapi juga di hati Samsul. Bu Ratna, Ibu Dwi, menyambutnya dengan senyum tipis yang terasa dingin. Sementara Pak Darmin, ayah Dwi, hanya mengamati dari balik kacamata, tatapan yang lebih menuntut daripada kata-kata. Kerja di mana, Mas Samsul? Pertanyaan Bu Ratna saat makan malam meluncur tajam seperti belati. Samsul menjelaskan tentang platform digital yang sedang ia rintis, sebuah bayi yang akan tumbuh menjadi raksasa. Namun, tawa kecil Bu Ratna memotong penjelasannya. Berarti belum ada penghasilan tetap, ya? Dwi itu biasa hidup mapan. Dia tidak pernah kekurangan sejak kecil. Pak Darmin menambahkan, menikah itu bukan cuma soal cinta, Mas. Hidup rumah tangga itu panjang. Banyak kebutuhan. Mereka tidak meremehkan, mereka hanya tidak percaya. Atau, lebih tepatnya, mereka tidak mau memahami bahwa kesuksesan bisa datang dalam bentuk yang berbeda, bukan hanya jas, kantor mewah, dan gaji bulanan. Dwi bersikukuh. Ia meyakinkan orang tuanya, bukan karena mereka percaya pada Samsul, melainkan karena enggan menanggung malu di hadapan kerabat. Sebuah pernikahan yang disetujui, bukan karena restu, melainkan karena keterpaksaan sosial. Kalau sudah tidak tahan sama kemiskinan, jangan lari ke kami ya, bisik Bu Ratna pada Dwi suatu malam, nadanya lebih mirip kutukan daripada doa. Samsul mendengar, dan di balik senyum tipisnya, ia tahu, ia diterima bukan karena layak, tetapi karena ditoleransi. Sebuah pondasi yang retak, dibangun di atas prasangka dan harapan yang berbeda. Ia menyimpan semua itu, bukan dalam kemarahan, tetapi dalam tekad. Tekad untuk membuktikan bahwa keheningan dan kerja keras dapat berteriak lebih lantang dari ribuan kata. Ia akan membuktikan bahwa mereka salah, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan apa yang akan datang. Setelah janji suci, Samsul dan Dwi menetap di rumah 2 lantai milik keluarga Dwi di Bandung Utara. Bagi Samsul, rumah itu adalah paradoks. Megah, bersih, mewah, namun terasa dingin dan kaku. Ia seperti sebuah bayangan, ditoleransi, bukan diterima. Setiap pagi, meja makan menjadi medan perang kata-kata terselubung. Bu Ratna, dengan senyum manis yang menyesatkan, selalu menyindir pekerjaannya. Mas Samsul tidak berangkat kerja hari ini, tanyanya, seolah kerja hanya bisa dilakukan di luar rumah, dengan seragam dan jam kantor. Samsul menjawab, saya kerja dari kamar, Bu. Hari ini ada 3 meeting online sama partner luar. Tawa Bu Ratna lagi-lagi menyambut, kerja di kamar zaman sekarang memang enak ya. Cukup buka laptop, sudah disebut kerja. Dwi menunduk, tegam. Pak Darmin hanya membalik koran kasar, desisan napasnya mengkhianati ketidaksetujuannya. Bagi mereka, apa yang dilakukan Samsul hanyalah main laptop, bukan pekerjaan sungguhan. Kamar di lantai 2 adalah satu-satunya benteng Samsul. Sempit, tanpa AC, hanya kipas angin tua yang berdengung. Disinilah, kerajaan, Samsul perlahan dibangun. Kode-kode rumit, grafik keuangan,
panggilan video dengan rekan dari Jakarta, Singapura, hingga Dubai. Malam hari, ia sering masih berbicara dalam bahasa Inggris melalui Zoom, suaranya ditekan agar tidak mengganggu. Namun, itu tidak cukup. "Aduh, ini anak kerja atau ngobrol sih?" keluh Bu Ratna dari ruang keluarga. "Kalau kerja beneran, masa jam segini masih ribut di kamar?" Dwi mencoba membela, menjelaskan tentang presentasi penting kepada investor. Presentasi investor ngayal terus. "Kerja kok tidak terlihat hasilnya," sahut Bu Ratna ketus, menabur garam di luka yang belum sembuh. Beberapa hari kemudian, Samsul mendengar percakapan Pak Darmin dan Bu Ratna. "Mas Samsul itu sebenarnya kerja apa sih?" Dari dulu jawabannya itu-itu saja. "Main laptop kayak anak SMA." "Dwi saja saya heran kok bisa yakin sama orang begitu?" Samsul membeku di ambang pintu, menahan napas, genggamannya pada gelas mengerat. Matanya terasa panas. Di mata mertuanya, perjuangannya tak lebih dari permainan anak kecil. Ia diam, menelan kepahitan. Malam itu, di tengah hujan tipis, Samsul melakukan panggilan penting dengan investor Singapura. "Yes, we are targeting 150.000 new users by kuartal keempat. The team is already testing server load," ucapnya, suaranya pelan dan penuh harap. Tiba-tiba, layar laptop mati. Seluruh kamar gelap. "Pak, kamar saya mati lampunya," kata Samsul dari tangga. Pak Darmin menatap datar. "Memang saya matikan. Malam-malam begini, suara kamu kedengaran kemana-mana. Orang rumah mau tidur." Nafas Samsul tercekat. "Ini kerja, Pak. Bukan ngobrol iseng. Kerja kok ribut. Jam 9 malam masih ngoceh. Orang kalau kerja benar tidak bikin gaduh," jawab Pak Darmin, kembali membaca koran, seolah tidak terjadi apa-apa. Dwi keluar, wajahnya kesal. "Mas, kenapa sih harus maksa kerja malam-malam? Kan bisa pagi." "Investor dari luar negeri, Dwi. Jamnya beda. Kalau pagi mereka tidur." Dwi mengangkat tangan frustrasi. "Terus semua harus mengalah demi kamu? Papa mama juga capek. Butuh istirahat. Aku juga." Suara Samsul naik, "Aku ini bukan main-main, Dwi. Aku lagi usaha. Ini satu-satunya cara aku bisa buktiin ke kalian semua." Dwi menatapnya lama, wajahnya keras. "Kalau kamu benar-benar laki-laki, tunjukkan sekarang. Jangan cuma janji terus." Ruangan itu membeku dalam ketegangan yang pekat. Pernyataan Dwi adalah tusukan paling dalam. Malam itu, di tengah hujan yang terus turun, Samsul tidak tidur. Hatinya hampa. Keputusan telah diambil. Ketika fajar baru menyingsing, ketukan keras di pintu kamar Samsul memecah keheningan. "Mas, silakan kemasi barang-barangmu. Kami pikir ini sudah waktunya kamu keluar dari rumah ini." Suara Bu Ratna datar, dingin, final. Samsul tidak menjawab. Ia berdiri perlahan, mengambil koper lamanya. Tidak ada air mata, tidak ada kemarahan yang meledak. Hanya gerakan tenang yang penuh dengan resolusi. Ia memasukkan pakaian, laptop, dan semua dokumen penting. Di laci meja kecil, ia meninggalkan cincin pernikahan. Tanpa catatan, tanpa pesan perpisahan. Ia menuruni tangga, melewati ruang tengah yang sunyi, tanpa tatapan mata, tanpa ada yang menahan. Pintu depan terbuka, udara pagi yang dingin menyambutnya. Samsul melangkah keluar, tanpa menoleh ke belakang. Wajahnya tetap tenang. Tidak ada kata-kata balasan, tidak ada sumpah serapah. Samsul Arifin tahu bahwa marah hanya akan dianggap alasan. Membela diri hanya akan dianggap bualan oleh orang-orang yang memang tidak pernah berniat mendengar. Ia memilih diam. Sebuah diam yang dalam, menyakitkan, namun juga membebaskan. Sebuah diam yang adalah senjata barunya. Ia tidak lagi mencari pengakuan mereka. Ia hanya akan mencari bukti. Samsul naik bus malam dari Bandung ke Yogyakarta, kembali ke kamar kos sempit yang pernah menjadi saksi bisu perjuangan kuliahnya. Ruangan 3x4 meter itu kusam, kasurnya tipis, kipas angin berdecit. Tapi di sana ada ketenangan. Tidak ada sindiran, tidak ada tatapan sinis, tidak ada suara pintu dibanting. Di tempat yang sederhana inilah, Samsul memulai babak barunya, membangun kembali kerajaan yang diremehkan. Setiap hari, ia bangun pagi,
duduk di depan laptop hingga larut malam. Presentasi ke investor, membalas email klien luar negeri, memperbaiki sistem, mengatur rencana peluncuran. Minggu pertama terasa berat, namun tekadnya membara. Minggu kedua, investor dari Singapura menyuntikkan dana. Minggu ketiga, Dubai menyusul dengan investasi yang lebih besar. Di tengah malam, sendirian di depan laptop, membaca laporan pertumbuhan penggunanya, mata Samsul berkaca-kaca. Bukan tangisan, melainkan senyum tipis yang penuh makna. "Terima kasih, Allah," bisiknya pelan. Pada tanggal 15, pukul 10 pagi, aplikasi keuangan yang ia rancang sendiri resmi diluncurkan di 5 negara Asia Tenggara. Dalam 2 hari, pengguna tembus 100.000. Dalam seminggu, berita tentang startup unicorn baru dari Indonesia, yang didirikan oleh sosok misterius bernama Samsul A, tersebar luas di portal bisnis internasional. Foto yang digunakan adalah logo perusahaannya, bukan wajahnya. Ia sengaja menjaga identitasnya tetap rahasia. "Kenapa tidak mau tampil di media?" tanya salah satu investor saat rapat daring. Samsul menjawab, "Saya bukan cari sorotan. Saya cuma ingin membuktikan bahwa saya bisa." Tak satu pun dari Dwi, Bu Ratna, atau Pak Darmin tahu. Mereka tidak tahu bahwa laki-laki yang dulu mereka usir, kini berada di puncak. Mereka memang tidak pernah benar-benar ingin mengenalnya. 3 bulan setelah perpisahan yang menyakitkan, kehangatan di rumah Bu Ratna menguap, digantikan oleh kesunyian yang mencengkeram. Dwi sering duduk termenung, menatap kosong ke pintu, berharap Samsul akan kembali. Namun, yang datang hanyalah angin atau kurir. Pak Darmin semakin banyak diam, terhanyut dalam pekerjaannya, tetapi semua merasakan dinginnya perubahan. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi percakapan tulus. Hanya rutinitas hampa yang membebani. Setiap malam, Dwi menggenggam ponselnya, membuka kontak Samsul, lalu menutupnya lagi. Pesan-pesan dan panggilan teleponnya tidak pernah dibalas. Centang 2 tetap abu-abu, tidak diblokir, namun juga tidak digubris. "Dia masih marah, Bu?" tanya Dwi suatu malam. Bu Ratna hanya mengangkat bahu, "Kalau laki-laki beneran ya hadapi. Bukan menghilang kayak anak kecil." Namun, nada suaranya tidak sekeras dulu, wajahnya tidak setegas dulu. Ada keraguan yang mulai merayap di matanya, sebuah kesadaran bahwa mereka mungkin telah berbuat salah. Hari itu, langit biru membentang tanpa awan, matahari bersinar cerah. Dwi menyiram bunga, Bu Ratna membaca majalah, dan Pak Darmin menelepon rekan kerjanya. Semuanya berjalan seperti biasa, sampai suara aneh memecah kesunyian. Wong-wong. Suara baling-baling helikopter semakin keras, menggema di seluruh kompleks perumahan elit itu. Warga sekitar keluar rumah, menengadah ke langit. Sebuah helikopter hitam melayang rendah, berputar sebentar, lalu mulai turun. "Helikopter, siapa yang dijemput siang-siang begini?" tanya tetangga penasaran. Dwi mendongak, jantungnya berdetak tak karuan. Bu Ratna berdiri, meletakkan majalahnya, mencoba melihat lebih jelas. Hembusan angin dari baling-baling menerbangkan debu dan daun kering di halaman. Helikopter itu mendarat mulus di lapangan rumput tepat di depan rumah mereka. 2 pria berjas hitam dengan kacamata gelap turun cepat, langkah mereka tegap, wajah mereka serius. Salah satu dari mereka mendekati pagar rumah Bu Ratna, suaranya keras dan penuh hormat, "Permisi, kami dijadwalkan menjemput Bapak Samsul Arifin." Bu Ratna terdiam, wajahnya pucat, matanya membesar karena terkejut. Dwi mundur 1 langkah, napasnya tercekat. Apa tadi?" Suara Bu Ratna bergetar. "Benar, Bu. Bapak Samsul Arifin, ini alamat yang diberikan oleh pihak beliau. Apakah beliau ada di dalam?" Tidak ada yang menjawab. Keheningan menyelimuti. Beberapa tetangga berbisik-bisik. Dwi hanya bisa menatap kedua pria itu, bingung dan cemas, di dalam hatinya bercampur rasa kaget, malu, dan sebuah pengakuan yang sulit diucapkan. Tak lama setelah helikopter mendarat, sebuah SUV hitam mewah berhenti perlahan di depan rumah. Mesin dimatikan, pintu terbuka. Dari dalam, Samsul keluar dengan tenang. Langkahnya pasti. Ia mengenakan kemeja putih bersih, celana panjang abu gelap, dan sepatu kulit mengkilap. Jam tangan mewah melingkari pergelangan tangannya.
Rambutnya disisir rapi ke belakang, wajahnya bersih, sorot matanya tajam namun damai. Dwi mematung di teras, wajahnya pucat. Bu Ratna memegangi kursi rotan, napasnya pendek-pendek. Pak Darmin berdiri di balik pintu kaca, menatap kosong, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Samsul menghampiri mereka, berhenti sekitar 3 meter dari pagar. Cukup dekat untuk berbicara, cukup jauh untuk menjaga jarak. "Assalamualaikum," ucapnya datar. Beberapa detik kemudian, Dwi membalas pelan, nyaris tak terdengar, "Waalaikumsalam." Samsul mengangguk kecil, senyum samar di wajahnya, tanpa menyindir, tanpa menyombong. "Saya kesini cuma sebentar," katanya, suaranya jelas, tegas, tapi tidak keras. "Saya mau ambil dokumen pribadi saya. Waktu itu tertinggal di kamar." Bu Ratna bersuara pelan, gugup, "Dokumen yang di dalam map biru itu?" Samsul mengangguk. Dwi melangkah pelan ke dalam, kembali 5 menit kemudian membawa map biru. Ia menyerahkannya tanpa berani menatap. Samsul menerimanya dengan sopan. "Terima kasih," ucapnya singkat. Dwi mencoba bicara, "Mas Samsul, aku..." Samsul menoleh sebentar, menunduk singkat. "Sudah cukup, Dwi. Tidak perlu dijelaskan. Saya sudah mengerti semuanya." Suasana hening. Angin sore membawa suara helikopter yang masih berputar. Samsul melirik ke arah Bu Ratna dan Pak Darmin, lalu bicara tanpa menatap langsung. "Terima kasih atas semuanya. Meski tidak mudah, saya belajar banyak di rumah ini." Wajah Bu Ratna tegang, tangannya menggenggam kain bajunya, matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia tak mampu berkata apa-apa. Setelah itu, Samsul berbalik dan berjalan pelan menuju helikopter. Setiap langkahnya tenang, tidak terburu-buru, tidak ragu. Dwi memandangi punggungnya dengan pandangan kosong. Pak Darmin menunduk. Bu Ratna berdiri kaku. Saat Samsul hampir sampai, pria berjas membukakan pintu. Ia masuk tanpa menoleh ke belakang, tanpa sekalipun membalikkan badan. Helikopter perlahan naik, meninggalkan tanah, membuat debu dan daun kering kembali berterbangan. Di bawah, 3 orang yang pernah mengusirnya hanya bisa berdiri diam, menatap ke langit dengan dada penuh penyesalan. Bu Ratna terduduk lemas di kursi teras, napasnya pendek, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Matanya kosong menatap tanah, seolah masih belum percaya. Di sebelahnya, Pak Darmin menunduk dalam diam, menutup mata sejenak, menghela napas panjang, tidak berkata apa-apa. Ia dihantam kenyataan yang tak pernah ia duga. Dwi masih berdiri, tubuhnya goyah, tangisnya pecah perlahan namun menyayat. Ia menutup mulut dengan tangan, bersandar di dinding depan rumah. Bahunya naik turun, matanya merah. Ia mencoba bicara, namun tak ada kata yang keluar. "Mas Samsul," ucapnya pelan, nyaris tak terdengar. Namun helikopter itu sudah semakin jauh, bayangannya hanya tinggal titik kecil di langit biru. Suara mesinnya menghilang, menyisakan sunyi yang lebih dingin dari sebelumnya. Bu Ratna akhirnya bersuara, pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri, kita usir dia seperti orang tidak punya harga." Pak Darmin memalingkan wajah, mengusapnya dengan kedua tangan, napasnya berat. "Dia pulang ke sini, berdiri di depan kita. Tapi bukan untuk marah, bukan untuk pamer. Dia cuma mau ambil barang. Selesai. Lalu pergi," katanya dengan nada rendah, penuh penyesalan. Dwi berjalan perlahan ke arah pagar, menatap lapangan yang kini kosong. Debu masih berterbangan, rumput masih tertekan bekas baling-baling, tapi Samsul sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah rasa bersalah yang menyesakkan. Beberapa tetangga masih berdiri di pinggir jalan, berbisik-bisik, merekam momen itu dengan ponsel. Dalam waktu singkat, potret Samsul yang turun dari mobil hitam dan naik ke helikopter tersebar luas. Tidak butuh waktu lama sebelum berita itu muncul di berbagai portal lokal dan media sosial. Judulnya sederhana, sosok misterius Samsul Arifin ternyata tinggal di kompleks ini. Bu Ratna membuka ponselnya dengan tangan gemetar. Di layar muncul wajah Samsul sedang duduk bersama tokoh-tokoh bisnis Asia. Di bawahnya tertulis, pendiri startup teknologi terbesar kedua di Asia Tenggara. Sukses dirintis dari kamar kos. Ia meletakkan ponsel itu di meja, menunduk, menangis dalam diam.
Tidak ada yang membela diri, tidak ada yang mencari alasan. Semuanya sudah jelas. Samsul pergi sebagai orang yang dulu diremehkan dan kembali sebagai orang yang mereka tak pernah sangka akan berhasil sejam itu. Tapi dia tidak datang untuk membalas dendam. Dia datang hanya untuk mengambil yang menjadi haknya, lalu pergi tanpa amarah yang meledak. Dan justru karena itulah, luka yang tertinggal terasa jauh lebih dalam, sebab penyesalan tanpa kesempatan menebusnya adalah hukuman paling kejam. Beberapa minggu kemudian, Dwi duduk sendirian di kamarnya. Pagi itu hujan turun perlahan. Di depannya ada selembar kertas putih dan pulpen. Berulang kali ia menulis lalu merobek. Tapi pagi itu ia tidak ingin menunda lagi. Tangannya bergetar saat mulai menulis, kata demi kata ia rangkai dengan hati-hati. Bukan sekadar minta maaf, tetapi juga mengakui semua luka yang pernah ia goreskan. Ia menuliskan apa yang tidak pernah sempat ia ucapkan, bahwa ia salah, bahwa ia menyesal, bahwa Samsul bukan laki-laki gagal seperti yang dulu ia bayangkan, tetapi justru satu-satunya orang yang benar-benar berjuang dalam senyap. Selesai menulis, Dwi melipat surat itu pelan, memasukkannya ke dalam amplop, menuliskan nama di depannya dengan tangan sendiri, untuk Samsul Arifin. Ia tidak tahu apakah surat itu akan dibaca, tapi ia tahu surat itu harus dikirim. Beberapa hari kemudian, balasan datang. Bukan dalam bentuk surat panjang, hanya satu lembar kertas kecil, tanpa hiasan, tanpa basa-basi. Tulisan tangan Samsul singkat dan jelas, terima kasih telah mengajariku arti harga diri. Maaf, tapi aku sudah terlalu jauh untuk kembali. Dwi membaca berulang-ulang. Setiap kali dibaca, dadanya terasa semakin berat. Matanya basah, tapi ia tahu ia pantas mendapatkannya. Ia telah mengecewakan seseorang yang datang dengan tulus dan pergi dengan tenang. Bukan dengan marah, bukan dengan membalas, melainkan dengan bukti yang tak terbantahkan. Bu Ratna membaca surat itu juga. Ia duduk lama di ruang tengah, menatap jendela, lalu berkata pelan pada Dwi, kita buang orang yang ternyata lebih baik dari semua yang kita pernah punya. Pak Darmin yang mendengar dari balik koran hanya menunduk. Ia tidak menyela, tidak ada yang bisa dibantah. Hari-hari berlalu, tapi cerita itu tidak pernah benar-benar pergi dari rumah mereka. Nama Samsul semakin sering muncul di berita, diundang ke acara televisi, diulas oleh media luar negeri, tapi wajahnya jarang terlihat. Ia tetap menjaga jarak dari sorotan. Tetangga masih suka membicarakan kejadian hari itu. Orang yang dijemput helikopter ternyata dulu tinggal di rumah Bu Ratna. Kisah itu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tetapi bagi Dwi dan kedua orang tuanya, itu menjadi kenangan pahit yang tak bisa dihapus, sebuah penyesalan yang selamanya menghantui. Yang tertinggal di hati mereka bukan hanya penyesalan, tetapi juga suara helikopter sore itu yang perlahan menjauh, membawa pergi seseorang yang dulu mereka usir, dan tidak pernah kembali lagi. Di penghujung cerita ini, kita melihat tiga orang yang dulu penuh kesombongan kini dipenuhi penyesalan. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang pria yang mereka usir, yang mereka anggap tidak berharga, kembali dengan bukti keberhasilan yang paling nyata. Namun, ia tidak datang untuk membalas dendam, melainkan hanya untuk menutup babak lama dan membuka lembaran baru. Dari kisah ini, kita belajar bahwa harga diri sejati bukanlah apa yang diakui orang lain, melainkan apa yang kita bangun dalam diam dan ketekunan. Kita juga belajar bahwa penyesalan terdalam adalah ketika kita meremehkan seseorang, hanya untuk menyadari bahwa mereka adalah orang yang paling berharga.